Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat juga simpatisan GKI Taman Gubernur Bandung. Kita coba kembali dalam acara PA Jemaat setiap hari Rabu malam. Pada hari Rabu ini tanggal 26 April, kita akan merenungkan tema Roh Kudus Hadir, Gereja Lahir. Marilah kita mulai dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 252 bait 1, 2, dan keempat, Batu Penjuru Gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang asa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, menungganlah gereja bertuhan yang esa, aneka kurnia-Nya, esa baptisannya, asa perjamuannya, asa harapannya. Gereja takkan punah selama-lamanya, dipilih tangan Tuhan, dibela kasih-Nya, ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya. Bertahanlah semangat dan jaya mulia. Mari kita berdoa saudara sekalian. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Tuhan kumpulkan kami kembali dalam acara PA Jemaat GKI Taman Gubernur Bandung. Ya Tuhan, kami bersyukur walaupun kami berkumpul secara daring, dan kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami semua. Tuhan, pimpinlah kami sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami pahami, boleh menjadi berkat bagi kami semuanya, yaitu mengenai gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, tema kita adalah Roh Kudus Hadir, Gereja Lahir, dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14, lalu dilanjutkan ayat 36 sampai dengan ayat 41. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14, lalu ayat 36 sampai dengan 41. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suaranya nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ayat 36 sampai dengan 41. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus pada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu,
dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, yang memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan memelihara firman dalam kehidupan kita semuanya. Saudara sekalian kami kasih dalam Kristus, bagi orang Yahudi, hari Pentakosta adalah salah satu hari yang besar. Hari Pentakosta adalah hari bagaimana mereka merayakan pengucapan syukur atas hasil panen. Nah, itu bisa kita baca di dalam Kamus Alkitab bagian belakang. Ya, saya akan bacakan Kamus Alkitab bagian belakang, yaitu hari raya Pentakosta. Saya bacakan demikian. Hari raya Pentakosta, perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen gandum. Pesta itu dirayakan 7 minggu. Yunani, Pentakosta berarti ke-50 setelah hari Paskah. Sebab itu juga dikenal dengan nama Hari Raya 7 Minggu dalam Ulangan 16 ayat 10. Dalam Perjamuan Baru dihubungkan dengan turunnya Roh Kudus, yaitu Kisah Para Rasul pasal 2. Saudara-saudara sekalian, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dikatakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini maksudnya Pentakosta bagi orang Yahudi waktu itu. Dan bagi orang Yahudi pria dewasa, ya, pada hari Pentakosta, salah satu hari raya yang besar, para pria Yahudi yang sudah dewasa ini dari berbagai tempat harus datang, ya, merayakan Pentakosta ke Bait Allah. Harus bersama-sama mereka ke Yerusalem merayakan Pentakosta. Maka bisa kita mengerti pada hari raya Pentakosta itu datang orang-orang Yahudi dari berbagai tempat. Bahkan juga dikatakan ada juga yang bukan Yahudi tapi agama Yahudi. Mereka datang ke Yerusalem. Itu diceritakan pasal Kisah 2, pasal 8 sampai 11, saya bacakan demikian. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi pada hari raya Pentakosta, orang Yahudi diaspora yang tinggal di berbagai negeri, ya, dengan bahasa asli mereka masing-masing berkumpul di Yerusalem. Ya. Maka mereka berkumpul dengan berbagai macam bahasa. Pada waktu orang-orang Yahudi berkumpul merayakan Pentakosta itulah lalu terjadi suatu keajaiban yang besar. Di sana dikatakan Roh Kudus turun atas para murid. Di mana berarti para murid Yesus waktu itu juga ikut bersama-sama berkumpul merayakan Pentakosta bersama orang Yahudi yang lain. Di sana dikatakan Roh Kudus turun dengan tanda-tanda seperti tiupan angin yang keras dan lidah-lidah seperti nyala api hinggap di atas kepala para murid. Lalu penuhlah para murid ini dengan Roh Kudus. Kemudian para murid ini berkata-kata dalam berbagai bahasa yang tadi disebutkan tadi. Itu ditulis pada Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 4, saya bacakan kembali. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing.
Lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dalam suasana penuh dengan Roh Kudus itu, salah satu murid Tuhan Yesus yaitu Petrus bangkit, lalu Petrus berkhotbah di hadapan orang banyak itu. Berkhotbah tentang Tuhan Yesus Kristus. Siapa itu Tuhan Yesus Kristus? Yang intinya Petrus mau mengatakan Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat melalui penderitaan, kematian di salib, dan kebangkitannya. Khotbah Petrus yang cukup panjang, yaitu ditulis pada Kisah 2 ayat 14 sampai dengan 36. Cukup panjang, dan nanti bisa baca semuanya. Kisah 2 ayat 14 sampai dengan 36. Tetapi apa intinya khotbah Petrus itu? Intinya bisa kita baca pada 3 ayat, yaitu ayat 23, ayat 23, 24, dan 36. Ya, saya baca ayat 23 dan 24. Dia, maksudnya Tuhan Yesus, yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Lalu ayat yang ke-36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itulah sebenarnya inti khotbah Petrus. Yesus yang kamu salibkan tetapi bangkit lalu menjadi Tuhan dan Kristus. Dua istilah ini penting sekali. Yesus yang bangkit adalah Tuhan, artinya adalah yang memiliki atau menguasai kehidupan ini. Dan Kristus yang artinya adalah yang diurapi, sama dengan Mesias bahasa Ibraninya, yang dipilih Allah, diurapi Allah untuk menyelamatkan manusia. Jadi Tuhan yang disalibkan dan bangkit adalah Allah sendiri yang berkuasa atas kehidupan manusia ini dan sekaligus berkuasa menyelamatkan manusia dari dosa. Dan sekalian, dengan pimpinan Roh Kudus, orang banyak setelah mendengarkan khotbah Petrus, mereka mengerti, juga dengan pimpinan Roh Kudus hati mereka dibukakan. Lalu mereka merespon secara positif khotbah Petrus itu. Mereka dikatakan sangat terharu pada ayat yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Terharu ini bukan berarti sedih ya. Kan dalam bahasa Indonesia seringkali terharu seperti sedih. Terharu ini artinya lebih pada apa ya? Kena di hati ya. Jadi khotbah ini tuh masuk di hati, kena di hati. Ya seperti kita kalau mendengarkan khotbah kan satu-satu bisa kena di hati, membuat hati kita terharu. Mereka bertanya, lalu apa yang harus kami perbuat? Lalu Petrus menjawab ayat 38, bertobatlah dan hendaklah ke masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Petrus mengatakan, bertobatlah, artinya tinggalkanlah kehidupan yang lama, kepercayaan yang lama, lalu ikutlah, percayalah kepada Tuhan Yesus. Lalu dibaptislah dalam nama Yesus. Yang pertama adalah soal kepercayaan, meninggalkan kepercayaan yang lama, lalu sekarang mengikuti Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tadi. Dan itu hal yang menyangkut hati kita, katakanlah iman kan nggak kelihatan, tetapi itu belum cukup. Yang menyangkut hati ini harus dinyatakan, harus diikrarkan, ya, yaitu melalui baptisan di hadapan orang banyak. Baptisan dalam nama Tuhan Yesus. Itulah saudara-saudara mereka yang mereka lakukan, dan luar biasa karya Roh Kudus di hari Pentakosta yang pertama ini. Dalam peristiwa Pentakosta Yahudi ini, dengan turunnya Roh Kudus,
lalu Petrus berkhotbah, banyak orang percaya, dibaptis. Inilah gereja, ya, awal lahirnya gereja, persekutuan orang percaya. Maka sekarang ini gereja memandang Pentakosta dalam perjanjian baru adalah merayakan turunnya Roh Kudus. Dan setelah mereka yang mendengarkan khotbah Petrus percaya, dibaptiskan, berapa jumlah mereka? Ini luar biasa. Dicatat pada ayat ke-41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri baptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini bukan jumlah yang sedikit, tapi jumlah yang besar, 3.000 jiwa. Saudara-saudara ingat, ya, anggota kita, contohnya GKI Taman Jember Bandung berapa? Dalam kebaktian yang hadir semua, kalau penuh berapa? Kalau penuh nggak sampai 1.000, nggak bisa, nggak muat. Ratusan, 300, 400, ini 3.000 jiwa. Jadi 10 kali orang kalau kebaktian penuh memenuhi GKI Taman Jember Bandung, kira-kira 10 kalinya. Dan sekarang inilah kuasa Roh Kudus yang memimpin orang membuka hatinya, percaya, dan akhirnya dibaptis. Dan itulah gereja yang pertama. Ya, orang seringkali mengatakan gereja yang mula-mula. Di sini temanya yang kita renungkan kan, Roh Kudus hadir, gereja lahir. Lalu dari orang yang percaya ini, yang dibaptiskan ini, meneruskan iman kepercayaannya, dipersaksikan, dinyatakan pada orang lain, pada keluarganya, saudaranya, dan semua dari generasi ke generasi diberitakan untuk keselamatan dari Kristus. Akhirnya banyak yang percaya, juga dikatakan jumlah orang, Tuhan menambahkan jumlah orang yang percaya, ya. Pada ayat 47 dikatakan, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan, tambah banyak yang percaya, dan seterusnya sampai alih generasi, sampai lintas bangsa, dan seterusnya, sampailah katakanlah di Eropa orang Belanda menyebarkan Injil ke Indonesia, sampailah kepada orang Indonesia, sampailah, ya, pada awal abad ke-20 banyak orang percaya di Pulau Jawa, sebagian lalu membentuk gereja yang nantinya sekarang menjadi GKI, Gereja Kristen Indonesia, dan kita di dalamnya. Luar biasa, satu rentetan kesaksian iman yang diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga banyak orang percaya kepada Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat, seperti kita sebagian percaya. Ini juga tugas panggilan kita semua, bagaimana kita terus bersaksi mengenai iman kita kepada generasi selanjutnya, kepada anggota keluarga kita, anak, cucu, mantu, dan seterusnya, pada saudara, teman, dan seterusnya. Inilah juga panggilan kita semuanya. Dan sekarang lalu apa kesimpulan dari PA kita kali ini? Yang pertama adalah adanya gereja atau terbentuknya gereja, yaitu persekutuan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus, karya Allah sendiri. Di mana pada Pentakosta pertama itu Roh Kudus memenuhi para murid bersaksi, lalu banyak orang percaya, dibaptiskan. Ya, ini adalah karya Roh Kudus, bukan karya manusia. Dengan kata lain, saudara sekalian, ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Gereja sebagai persekutuan orang percaya adalah isinya orang-orang yang mendengarkan panggilan Tuhan dan menjawabnya dengan iman. Gereja sebagai persekutuan, atau orang dunia mengatakan suatu perkumpulan, tapi beda dengan perkumpulan dunia yang lain. Misalnya perkumpulan balap sepeda, klub olahraga, ya, klub hobi, dan seterusnya. Mereka berkumpul karena ada kesamaan kepentingan, kesamaan hobi, dan seterusnya. Tapi gereja orang percaya dikumpulkan Tuhan bukan karena kesamaan hobi, kepentingan, bukan, tapi karena iman yang sama, yaitu terarah pada Tuhan Yesus Kristus. Iman yang mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyatukan kita semuanya. Dengan demikian, yang kedua, hakikat gereja adalah persekutuan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Kalau ada persekutuan atau perkumpulan orang tetapi tidak mengakui, ya, tidak mengakui atau mengingkari Yesus adalah juru selamat, ini bukan gereja. Ya, kalau ada satu perkumpulan, ya, tetapi mengingkari, tidak percaya Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan, ini bukan gereja. Ya, jadi intinya gereja adalah persekutuan atau kumpulan orang ini punya hati yang sama, percaya pada Tuhan Yesus, juru selamat. Ya, Yesus adalah Allah sendiri yang menjadi manusia, menderita, mati disalibkan dan bangkit untuk menyelamatkan manusia berdosa sesuai dengan berita Alkitab ini. Itulah gereja. Ya, kalau kepercayaan itu menyimpang dari Alkitab, tentu ini bukan gereja. Lalu yang ketiga, sebagaimana Roh Kudus mengundang semua orang, ya, dengan berbagai macam latar belakang, bahasa dan budaya untuk datang percaya kepada Tuhan Yesus, maka gereja pada masa kini juga sama, mestinya juga terbuka, mengundang semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, bangsa, bahasa, pendidikan, status sosial, latar belakang dan seterusnya. Gereja terbuka tanpa membedakan itu semua. Karena pada hakikatnya Tuhan memanggil semua orang, segala macam bangsa dan manusia. Tuhan ingin menyampaikan semua orang tanpa membeda-bedakan. Maka kita sebagai anggota gereja pada masa kini harus juga punya sikap yang terbuka untuk semua saja. Kita juga memberikan kesaksian juga kepada semua saja. Dengan kata lain, gereja mestinya adalah panggilannya menyatukan, mempersatukan, bukan menceraikan, bukan memisahkan. Dari berbagai macam latar belakang suku, bahasa, budaya, latar belakang, status sosial, Tuhan satukan kita bersatu, ya, bukan bercerai. Itulah gereja. Maka dengan segala macam pergumulan masalah yang kita hadapi di gereja pun, kita juga harus berpikir terbuka, Tuhan menerima semuanya, dan berpikir bagaimana kita menjadi persekutuan yang tidak pecah, yang tidak tercerai-berai, ya, tapi bersatu di dalam Kristus. Memang seringkali tidak mudah, tapi yang penting iman kita tetap terarah kepada Tuhan Yesus, sehingga apapun masalah yang ada, kita tetap terikat kepada Tuhan, sehingga kita juga tidak keluar atau mengeluarkan diri dari persekutuan itu, tapi tetap di dalam kita bersatu. Itulah gereja. Saudara sekalian, memang minggu ini kita belum merayakan Pentakosta. Pentakosta kita rayakan nanti tanggal 28 Mei. Tapi biarlah kita sudah mulai merenungkan bagaimana karya Roh Kudus bekerja pada para murid zaman itu dan seterusnya sampai sekarang ini. Roh Kudus juga bekerja di antara kita semuanya, sehingga gereja juga terus berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa, saudara sekalian. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau menyertai kami semuanya untuk percaya dan mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Engkau menyatukan kami khususnya menjadi gereja di GKI Taman Gubernur Bandung, juga tentu yang lain juga gereja-gereja yang lain. Biarlah kami mensyukuri kehadiran kami dalam satu komunitas baru yang namanya gereja ini dengan rasa syukur kami. Yang bersyukur kami boleh berkegiatan mengikuti persekutuan, kesaksian, pelayanan di gereja kami. Dan berkati kami semuanya. Yang berdoa khususnya untuk GKI Taman Gubernur Bandung, untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisannya. Tuhan berkati iman mereka, berikan kekuatan kepada mereka untuk menjalani hidup ini, dan kesetiaan kepada Tuhan di tengah-tengah segala macam pergumulan kehidupan ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan dunia ini. Kami sadar ada banyak nama gereja, nama aliran, tapi kiranya kami juga bisa membuka diri kami. Semuanya adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami punya hati yang terbuka, yang bersatu, bukan hati yang saling membenci, bahkan saling menjatuhkan dengan yang lain. Untuk di kota Bandung ini khususnya,
Kiranya gereja-gereja boleh bersekutu dengan baik, bekerja sama satu dengan yang lain. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami berdoa terus untuk jemaat-Mu, khususnya setelah Paskah menjelang Pentakosta ini. Biarlah iman kami boleh semakin kuat dan iman kami terus bertumbuh berkembang. Kami semakin dewasa, semakin menghayati iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam masalah di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, adalah doa kami semuanya. Ya, panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini cukup PA kita saat ini. Kiranya kita menjadi anak Tuhan yang setia melalui gereja kita masing-masing, khususnya GKI Taman Ciberut Bandung. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.